Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasdira Saninda dengan NIM P373 26119006. Kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai ulasan tentang fisioterapi pada pneumonia pada mata kuliah Fisioterapi Kardiovaskuler Pulmonar 2 dengan dosen pengampu Bu Rohihatul Jannah. Jadi untuk pneumonia ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh beberapa agen infeksi, yaitu ada virus, bakteri, jamur, atau bahkan pola hidup yang tidak sehat seperti merokok gitu. Nah, untuk pneumonia ini biasanya sering terjadi pada orang yang berusia lebih dari 65 tahun dan juga memiliki riwayat kesehatan yang buruk. Nah, untuk pneumonia ini memiliki beberapa tanda, yaitu pasien itu akan mengalami sering rasa nyeri pada dada dan juga sesak nafas atau disnu dan juga takipnu. Jadi takipnunya adalah pernafasan yang cepat dan pendek biasanya. Dan juga oksigenasi pada orang tersebut biasanya rendah. Dan selanjutnya adalah tipe dari pneumonia ini ada beberapa. Jadi biasanya pembagian ini berdasarkan agen infeksinya. Jadi ada jamur, ada bakteri, ada virus biasanya. Nah, untuk pneumonia bakterial itu biasanya disebabkan oleh pneumococcus, oleh staphylococcus atau oleh Haemophilus influenza. Nah, biasanya yang paling sering terjadi ini adalah pneumonia yang disebabkan oleh pneumococcus. Jadi pneumonia jenis ini biasanya dipisahkan menjadi dua. Ada yang primer dan juga sekunder. Jadi kalau yang primer ini biasanya memang memang diserang oleh si pneumococusnya pada individu yang sehat. Nah, kalau yang sekunder itu adalah pneumonia yang disebabkan karena sistem kekebalan tubuh dari manusia tersebut lemah. Jadi itulah. Jadi bisa terjadi pneumonia pneumococcus ini. Nah, yang kedua itu ada pneumonia yang disebabkan oleh staphylococcus. Yang ketiga itu adalah pneumonia yang disebabkan oleh Haemophilus influenza. Lalu yang tipe yang kedua itu adalah pneumonia viral atau virus ya. Jadi yang disebabkan oleh virus. Nah, yang ketiga itu adalah pneumonia yang disebabkan oleh fungi atau jamur. Biasanya kalau yang pneumonia jamur ini lebih tidak menular dari satu orang ke orang yang lain. Jadi cenderung tidak progresif penyebarannya. Oke, jadi ketika agen-agen infeksi itu masuk ke dalam tubuh manusia itu tidak akan diam saja, tetapi memiliki mekanisme pertahanan atau kekebalan tubuh, yaitu dengan cara yang 3 mekanisme. Yang pertama itu adalah coughing atau batuk. Jadi langsung membatukkan mikroorganisme itu ketika masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan yang kedua itu adalah eskalator mukosiliar. Jadi mukosiliar ini dia bersifat seperti eskalator, yaitu geraknya itu akan naik ke luar atau menjauhi dari paru-paru sehingga mikroorganisme itu bisa keluar dari saluran pernafasan tubuh manusia. Nah, yang ketiga itu adalah makrofag. Jadi makrofag ini tugasnya adalah memakan atau membunuh sel-sel yang rusak atau sudah terinfeksi serta agen-agen infeksi tersebut. Nah, ini biasanya sudah menyerang ke dalam sel-sel di dalam tubuh manusia. Nah, ketika mekanisme pertahanan 3 itu gagal, maka yang terjadi adalah mikroorganisme itu berhasil untuk masuk ke sel tubuh manusia serta biasanya sudah masuk ke alveoli lalu mengkolonisasi. Ketika sudah masuk ini mikroorganisme tersebut, maka mereka akan melakukan replikasi dan juga melipat gandakan jumlahnya serta akan menyerang jaringan-jaringan paru lainnya yang akan memprovokasi terjadinya inflamasi. Hasilnya adalah pneumonia ini akan terjadi. Nah, di sini kita sebagai fisioterapis itu bertujuan untuk mengelola pneumonia virus ini sehingga dapat meningkatkan adanya alveolar ventilasi, meningkatkan perfusi, meningkatkan difusi, dan juga meningkatkan pencocokan ventilasi dan perfusi sehingga pertukaran gas itu akan menjadi lebih baik sehingga oksigen bisa tersalurkan ke seluruh bagian dari tubuh sehingga si pasien tidak akan merasakan sesak sehingga tidak lelah. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nasdira Saninda sebagai fisioterapis Bapak pada hari ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Sulis Wiono. Ya, untuk tempat tanggal lahir di mana Pak? Di Jombang, Jawa Timur, tanggal 22 Maret 1970. Ya, untuk alamat rumah Bapak di mana? Jalan Pilau Gang 10 nomor 9 Kuala Kapuas. Untuk pekerjaan sekarang apa Pak? PT PNS. Ada hobi? Bisa sebenarnya nyari ikan, terutama mancing. Oh ya, baik. Untuk keluhan utama Bapak yang dirasakan apa? Keluhan saya sekarang ini ya sesak napas dengan susah keluar. Ada batuk juga Pak?
Ada. Tapi susah keluar ya? Ya, ada, hanya susah keluar. Oke, jadi untuk riwayat penyertanya tidak ada? Tidak ada. Untuk riwayat penyakit sekarangnya apa? Ya, seminggu yang lalu saya ada demam tapi sudah turun. Malah timbulnya ya sesak napas dan dahak-dahak yang nggak bisa susah keluar itu. Bisa keluar. Untuk riwayat penyakit dahulunya tidak ada, Pak? Tidak ada. Ya. Oke, sekarang akan saya lakukan pemeriksaan umum, yaitu yang terdiri dari tekanan darah, lalu ada denyut nadi, serta pernafasan. Saya akan menggunakan tensimeter yang portable, yang kita letakkan di bagian arteri radialis. Oke. Relax aja, Pak, tangannya. Ya. Oke. Sambil kita menunggu hasil dari tensimeternya, kita juga dapat melakukan pemeriksaan respiratory rate atau pernafasannya berapa kali dalam 1 menit. Nah, namun ketika kita sedang memeriksa ini, kita akan menggunakan waktu 30 detik yang dikalikan 2 hasilnya. Sehingga ketika kita mendapatkan hasil seperti 8 kali dalam 30 detik kita kalikan 2, akhirnya hasilnya adalah 16 kali per menit. Seperti itu untuk respiratory rate dari seorang pasien. Nah, terlihat di tensimeter ini, si pasien mendapatkan sistol 102 dan diastol 61. Untuk tekanan darahnya 102/61 dan juga untuk respiratory rate-nya yaitu 18. Karena tadi saya hitung adalah 9 kali per 30 detik, sehingga 9 kali dikali 2 sama dengan 18 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan penghitungan denyut nadi di bagian arteri radialis. Nah, seperti ini caranya. Dengan menggunakan 3 jari, kita letakkan pada arteri radialis. Lalu kita hitung untuk mempercepat waktu, yaitu sama dengan menggunakan 30 detik dikali 2 untuk hasilnya. Nah, untuk hasil dari denyut nadi pasien itu sekitar 78 kali per menit. Nah, untuk kesadarannya kita bisa menggunakan skala GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, dari yang terlihat dari pasien ini setelah saya amati dari dari spontannya membuka mata, lalu spontannya dalam menjawab apa yang telah saya tanyakan, maka untuk skala GCS-nya saya berikan 15, yaitu skala tersebut adalah skala kompos mentis. Dan juga ketika saya melakukan pertanyaan atau diskusi dengan pasien, itu pasien terlihat kooperatif. Oke, sekarang saya akan melakukan beberapa pemeriksaan khusus, yaitu yang pertama adalah inspeksi. Yang kita lakukan adalah kita meminta pasien untuk menghadap kepada kita, lalu kita lihat apakah raut wajah pasien itu cenderung menahan rasa sakit atau tidak. Lalu kita lihat pada bagian dadanya atau punggungnya itu mengalami asimetris atau tidak. Lalu kita lihat apakah bahunya itu elevasi atau tidak. Serta kita lihat juga nih bagian jari-jari tangannya apakah ada clubbing finger atau tidak, karena biasanya pada gangguan pernafasan atau respiratori itu pasien mengalami clubbing finger atau bagian kukunya itu akan melebar. Lalu kita minta pasien untuk menghadap ke arah sana. Kita lihat apakah postur dari pasien itu kifosis, lordosis atau skoliosis. Biasanya pada orang yang pneumonia itu cenderung ke kifosis karena dia akan terasa sakit kalau misalnya seperti ini. Dia pasti akan melakukan kompensasi, yaitu dengan cara membungkuk. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu adalah inspeksi dinamis atau ketika pasien bergerak. Jadi kita amati setelah ketika si pasien itu masuk ke ruangan kita, apakah pasien tersebut dibantu oleh orang tuanya atau dengan anaknya atau keluarga yang lain, atau dia bisa berjalan sendiri. Pada pasien ini pasien berjalan sendiri tanpa bantuan. Dan juga kita lihat nih frekuensi dari pernafasannya, apakah tachypno atau bradypno. Pada pneumonia biasanya cenderung tachypno, serta ritme pernafasannya itu akan lebih pendek dan cepat, seperti itu. Kemudian kita lihat nih apakah pernafasannya itu cenderung kemana, pernafasan dada atau pernafasan perut. Biasanya untuk pasien pneumonia itu biasanya sering terjadi pernafasan dada atau menggunakan otot-otot pembantu dari pernafasan seperti SCM. Lalu kita lakukan pemeriksaan palpasi. Nah, palpasi ini kita menggunakan indera kita atau sensori dari di tangan kita. Kita raba pada bagian punggung dan juga dadanya, apakah ada suhu yang panas nih, suhu yang panas di bagian dada-dadanya.
Lalu kita lihat juga apakah ada udem nih di bagian leher atau di bagian dadanya, punggungnya. Nah, pada pasien ini tidak ada. Lalu kemudian kita melakukan pemeriksaan vokal premitus. Vokal premitus ini kita minta pasien untuk menghadap ke sebelah sana, Pak. Ya. Lalu kita minta nih pasien untuk mengucapkan 77 dengan keras. Lalu tangan kita letakkan di bagian punggung belakang, di lobus kanan dan juga lobus kiri. Lalu kita kita bandingkan suaranya bergetar atau tidak. Saya coba, Pak, 77 dengan keras. 77. Ya, baik. Lagi, Pak. 77. Lagi, Pak. 77. Ya, seperti itu. Kita lakukan juga pada bagian dadanya. Lalu kemudian kita pemeriksaan dari simetris dari dadanya serta ekspansi toraks sama dengan meletakkan pada bagian dada ataupun punggung belakang. Lalu kita satukan kedua jempol kita. Lalu kita minta pasien untuk melakukan pernafasan. Nanti kalau misalnya pernafasan tersebut ketika inspirasi itu ada perbedaan di mana jempol kita sebagai fisioterapis itu berubah, maka dari situ inspirasi pasien itu dapat diukur. Jadi biasanya perbedaannya itu adalah 0,5. Biasanya itu untuk minimalnya ya. Itu Bapak untuk nafas biasa. Ya. Lagi, Pak. Nafas dalam, Pak. Ya. Lagi, Pak. Lagi, Pak. Nah, untuk pemeriksaan ekspansi dada atau sangkar toraks ini juga bisa berkelip, Pak. Bisa menggunakan alat yaitu meteran. Jadi meteran itu kita gunakan di bagian aksilanya, dari aksila, lalu di interkostal kelima dan juga pada bagian siphoideus processus di sini. Jadi ada tiga titik untuk pemeriksaan pada bagian ekspansi dada. Kemudian saya akan memeriksa juga auskultasi. Jadi auskultasi ini menggunakan stetoskop biasanya. Nah, pada pasien ini telah dilakukan pengukuran pada auskultasinya, yaitu pada lobus dextranya itu mengalami adanya ronchi halus atau crackles di bagian lobus dada bagian kanan atas. Seperti itu. Dan juga kita lakukan tes khusus. Jadi tes khususnya ini adalah seperti pengecekan skala nyeri dan juga pengecekan skala sesak nafas. Yaitu kalau untuk sesak nafas kita menggunakan box scale. Pada pasien tersebut melakukan pengukuran dengan box scale dengan hasil skala 4 atau masuki dengan rasa nyeri. Ya, jadi untuk pemeriksaan nyerinya kita bisa menggunakan skala VAS atau visual analog scale dengan skala 4. Untuk pemeriksaan penunjangnya, yaitu kita bisa menggunakan chest X-ray, di mana chest X-ray ini akan memperlihatkan bahwa terjadi ada penurunan ekspansi paru di bagian lobus dextra upper ini. Saya akan melakukan intervensi atau tindakan fisioterapi pada pasien pneumonia, yaitu dengan menggunakan breathing exercise. Jadi breathing exercise ini bertujuan untuk menstimulasi kinerja otot-otot pernapasan yang inaktif pada pasien pneumonia. Ya, lalu kita minta pasien untuk duduk bersandar di bed, ya, Pak. Bersandar ya, Pak. Nah, di sini posisi pasien relax ya, duduk bersandar dengan menggunakan bantal. Lalu kita minta pasien, kita contohkan pasien untuk melakukan pernafasan dalam. Tarik nafas dengan menggunakan tangannya ke atas, angkat, lalu buang perlahan. Ya, seperti itu ya, Pak. Hitung. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang lewat mulut. Lagi, Pak. Ya, seperti itu tindakan breathing exercise yang dilakukan sebanyak 3 hari dalam 1 minggu dengan dilakukan selama 3-8 minggu. Jadi ini bisa dilakukan rutin ketika pasien mengalami sesak nafas seperti itu. Itu kita lakukan gerakan setelah seperti ini, lalu dari sini ke sini gitu, Pak ya. Dari nafas, tarik nafas, perlahan buang. Gitu ya. Pak, 1, 2, 3. Buang lewat mulut. Ya, lagi, Pak. Iya. Kemudian yang kedua ada intervensi cuffing atau batuk efektif. Jadi kita minta pasien untuk melakukan batuk sebanyak 2 kali, di mana yang 1 kali itu untuk memindahkan dahak itu ke bagian saluran pernapasan utama, lalu yang kedua itu bertujuan untuk mengeluarkan sputum keluar dari saluran pernapasan seperti itu. Nah, kita sebagai fisioterapi bisa mencontohkan terlebih dahulu agar si pasien dapat percaya diri untuk melakukan batuk. Lalu seperti ini ya, Pak, batuknya. Kenapa terus batuknya 2 kali gitu ya, Pak. Ya. 1, 2, 3.
Ya, seperti itu. Nah, untuk batuk efektif ini bisa juga dilakukan ketika pasien mengalami rasa ada batuk tapi batuknya itu dahaknya tertahan. Ya, yang kemudian yang ketiga itu ada tindakan postural drainase. Jadi postural drainase ini bertujuan untuk sama membantu sputum agar mengalir ke bagian saluran pernafasan utama dan dapat dilanjutkan dengan coughing atau batuk efektif. Jadi kita posisikan pasien untuk side lying. Bisa tidur, Pak? Hadap ke saya. Ya, tidur ke saya. Lalu kita posisikan seperti ini, tangan yang kiri, lalu tangan yang kanan kita kasih ganjalan bantal. Lalu kakinya seperti ini, yang sebelah sini lurus. Ya. Setelah diposisikan seperti ini, kita berikan clapping pada bagian punggung kanan dari atas ke bawah. Itu dilakukan berulang kali hingga pasien merasakan lebih enak, lebih nyaman ketika pernafasannya itu terjadi. Kita berikan posisi yang sama yaitu side lying dengan bantal di bagian dada sebelah kiri. Ya. Tidur, hadap ke saya, Pak. Nah, lalu tangan kirinya lurus seperti ini. Lalu kepalanya tindih ke sini, ya. Lalu kakinya diluruskan. Lalu tangan sebelah kanannya kita minta pasien untuk rileks ya, Pak. Rileks, kita yang gerakan. 1. Kita gerakan perlahan, rileks aja, Pak. 2. 3. Ini juga membantu untuk merelaksasikan otot-otot pernafasan yang mengalami spasme sehingga pasien tidak merasakan nyeri ketika bernafas seperti ini. Ini bisa diulangi ketika pasien mengalami nyeri dan juga sesak nafas. Seperti itu. Sekian intervensi fisioterapi pada pasien pneumonia. Mohon maaf jika tindakan yang dilakukan salah atau kurang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.